السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له الجزاء إلا الجنة، وكما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Masyaallah muslimin, sidang jemaah subuh Masjid Abdul Rauf Desa Nabawi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Perkasa, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Bijaksana. Pada pagi hari ini, subuh berbahagia ini, kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermacam ragam karunia dan nikmat-Nya Allah senantiasa Allah cucurkan kepada kita hamba-Nya. Maka pandai-pandai menjadi hamba-hamba Allah dan senantiasa mensyukuri nikmat rahmat Allah yang telah Ia limpahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita digolongkan sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu. Karena mensyukuri nikmat rahmat-Nya Allah, bentuk hamba Allah yang senantiasa tulus ikhlas mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat berbuntaikan salam kepada yang kita tercinta baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi diutuskan Allah dengan kebesarannya, kemuliaannya, untuk mengajarkan manusia agama Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan iman, mengajarkan Islam, mengajarkan kita ihsan. Tujuannya Allah Jalla wa Ala menyelamatkan manusia daripada kemusyrikan, kezaliman, kebodohan. Sebab itu Allah pilih baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diangkat sebagai nabi dan rasul untuk mendakwahkan, mensyiarkan, menyebarkan agama yang mulia, sehingga kita terselamatkan daripada kebodohan, terselamatkan daripada kezaliman. Karena orang-orang yang mensyirikatkan Allah, pada hakikatnya mereka menzalimi diri mereka sendiri. Allah berfirman, "Inna syirka la dhulmun 'adzim." Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang nyata. Walaupun mata mereka terbuka, fikiran juga ada, hati juga dimiliki oleh mereka karunia Allah, tapi gelap mata mereka, seolah-olah mereka buta dari sunah Allah Subhanahu wa taala. Maka buka hati kita, buka fikiran kita, buka wawasan kita. Kita tidak ada di bumi ini dengan sendirinya. Allah menciptakan kita, Allah mengadakan kita, Allah menghidupkan kita, dan Dialah pemberi rezeki atas segala-galanya. Maka nikmat dan rahmat Allah yang sedang ada pada kita, semuanya singgahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amanah Allah agar kita manusia hamba-Nya memposisikan semua amanah-amanah Allah, semua nikmat-nikmat yang Allah karuniakan pada posisi yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada baiknya pagi hari ini, karena munasabah dekatnya dengan Idul Adha. Namun sebelumnya, kita semua bagi kaum mukmin muslim yang punya kemampuan, kesehatan, kekuatan fisik mereka, materi mereka, Allah wajibkan bagi mereka melaksanakan ibadah haji ke Baitullahil Haram.
Mudah-mudahan tausiah singkat pada subuh ini menjadi refleksi untuk kita, ingatan kembali bagi yang sudah pernah haji, orang-orang yang sudah pernah melaksanakan umrah ke Baitullahil Haram, menjadi ingatan, kenangan kita bicarakan pada subuh berbahagia ini. Karena bagi seorang yang haji, bagi seorang yang mu'tamir, untuk mendapatkan haji yang mabrur, mesti dimiliki oleh mereka al-akhlaqul karimah. Bahkan para alim ulama menyatakan, semua ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita hamba-Nya, latar belakang inti yang ingin Allah tujukan adalah pembentukan jati diri muslim yang berakhlakul karimah. Syekh Said Ahawa dalam kitab beliau menegaskan takwin syakhsiyah al-muslimah haqiqiyah, pembentukan jati diri muslim yang hakiki. Bagaimana? Tentunya dimiliki oleh dianya kriteria akhlakul karimah. Kalau tidak, maka jauh pangkal dari api. Tak mungkin kita dapatkan al-hajj al-mabrur atau al-umrah al-maqbulah. Masyaallah muslimin dan ma'jumat, jangan masuk yang Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan berkenaan dengan haji yang sebentar lagi insyaallah jamaah haji Aceh akan berangkat pada tanggal 15 Juni ini. 14 masuk asrama haji, tanggal 15 terbang ke Madinah Munawwarah. Jamaah haji Aceh ada 5 kloter, 1, 2, 3, 4 kloter. Mereka gelombang pertama akan berangkat dari Iskandar Muda menuju Madinah Munawwarah. Adapun kloter kelima, gelombang kedua, mereka langsung menuju ke Makkah Al-Mukarramah atau Jeddah King Abdul Aziz. Apa yang kita ceritakan? Bagi orang-orang yang sudah pernah haji, sudah pernah umrah, punya kenangan masing-masing, keindahan atau sesuatu yang memilukan mereka. Maka bagi yang belum pernah melaksanakan haji atau umrah, menjadi motivasi kita, semangat kita, kerinduan kita kepada Baitullahil Haram. Karena kalau kita buka kajian fikih, literatur fikih, seumpama fikih Syafi'i Muyassar karangan Profesor Dr. Wahbah Zuhairi, apa itu haji? Apa itu umrah? Secara bahasa, haji dan umrah itu maknanya al-qasdu, ay al-azmu, keinginan. Secara syar'i punya keinginan untuk mengunjungi, menziarahi Baitullahil Haram, Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Punya keinginan, punya semangat untuk melaksanakan ritual-ritual ibadah yang tertentu. Seumpama ihram, wukuf di Arafah. Ya, itu kalau haji beda rukun haji dengan rukun umrah. Rukun umrah ada 5, rukun haji ada 6. Tawaf ifadah, sa'i, tahallul, tertib. Sedangkan umrah tidak ada wukuf di Arafah. Ada pekerjaan ibadah yang tertentu ditentukan, tidak boleh kita meninggalkannya. Kalau kita meninggalkan rukun, maka batallah haji kita. Wajib kita mengqadanya tahun depan. Tahun depan itu kapan, Pak? Kalau sistem yang sekarang sedang diberlakukan oleh negara kita Indonesia. Bahkan jiran kita Malaysia juga demikian. Diakibatkan begitu banyaknya muslimah yang mendaftarkan diri sebagai calon haji. Bahkan kemarin Kabin Haji menjelaskan pada kami selaku orang-orang yang ikut BIMTEK Haji, menunggu paling kurang 30 tahun ke atas selamanya. Bahkan orang yang sudah pernah haji, ketika pulang haji nanti untuk mendaftarkan kembali, mesti menunggu 10 tahun setelah dia haji. Menunggu 10 tahun baru daftar haji kembali kalau ingin 2 kali. Kemudian setelah mendaftar dia harus menunggu 30 tahun lebih. Kalau usia kita sekarang 50 tahun,
berarti 90 tahun kita akan berhaji. Bisa dibayangkan bagaimana kekuatan kita selaku hamba Allah. Tidak akan sama usia 25 tahun, 35 tahun, 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, dan 90 tahun. Tidak akan sama kekuatan dimiliki oleh kita hamba-hamba Allah. Hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menegaskan, haji itu pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Maklumat dimaklumkan. Tidak boleh kita pergi ke haji itu atau pergi pada masa umrah menegakkan haji. Karena haji ada waktu yang ditentukan, Syawal, Zulqa'dah, dan 10 hari Zulhijjah. Jadi kalau kita misalnya pergi umrah nanti di bulan-bulan lain, saya mau haji, nggak boleh. Atau ada lokasi yang tempat wukuf di Arafah, Jabal Rahmah, ada ditulis semua bidayah Arafah, nihayah Arafah. Kita saya mau wukuf di Arafah, tidak bisa. Karena wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Dan kita pergi di bulan-bulan yang lain. Adapun umrah kapan saja terbuka waktunya. Jadi belum pojak umrahnya go haji juga enggak boleh. Kalau haji boleh umrah. Bahkan nusuk cara mengerjakan ibadah haji sebagaimana yang dipaparkan oleh para alim ulama, haji at-tamattu', qiran, dan haji ifrad. Itu cara melaksanakan ibadah haji. Tapi Nabi kita melaksanakan haji tamattu'. Semuanya ini solusi. Nanti kita bahas kapan-kapan waktu lain. Bagaimana tamattu', bagaimana qiran, bagaimana dengan ifrad. Ifrad itu biasanya dilaksanakan haji oleh orang-orang businessman, businesswoman yang waktunya singkat saja di Mekah, seminggu ke 10 hari. Tapi mayoritas jemaah haji Asia Tenggara teristimewakan Indonesia, hampir semua mereka melaksanakan haji at-tamattu'. Umrah terlebih dahulu, setelah itu mereka bertahallul menunggu masa-masa untuk melaksanakan niat haji. Baru kemudian mereka selesai haji, menetap wada wajib haji, itu disebut dengan haji tamattu' atau mutamatti'an, bersenang-senang mereka. Baik. Apabila kamu meniatkan haji pada tahun ini, masuklah kita dalam porsi yang diberangkatkan. Masuk dalam kuota yang mereka ada dalam manifest. Faman farda fihinna al-hajjah. Barang siapa yang meniatkan haji pada tahun itu, nah ini syarat untuk mendapatkan takwa. Karena haji itu ibadah yang mengantarkan kita manusia menuju takwa kepada Allah. Ingat, di ujung ayat wa tazawwadu, berbekallah kamu semua orang haji, berbekallah kalian. Fa inna khairaz zadi taqwa. Artinya dalam pelaksanaan ibadah haji yang Allah perintahkan bagi orang yang mampu, jalan menuju ketakwaan kepada Allah, maka jangan diabaikan. Karena disayangkan kebanyakan kita orang-orang yang haji ini melalaikan diri mereka ketika berada di Mekah dan Madinah Munawwarah. Padahal mereka al-hajj, orang yang sedang berhaji. Mereka tidak pergi ke Masjidil Haram Nabawi melaksanakan 5 waktu. Bahkan di Mekah yang pahalanya 100.000 kali lipat dibandingkan masjid lain di dunia ini, mereka juga tinggalkan waktu-waktu berjamaah. Ngapain ke Madinah? Ngapain ke Mekah kalau demikian? Ini pertanyaannya. Saya banyak pengalaman karena Allah karuniakan ketika masih belajar di Al-Azhar Kairo selama 15 tahun di Mesir, terus saya melaksanakan ibadah haji. Dan sampai ke Aceh, alhamdulillah, tahun ini juga dipercayakan oleh Pemda sebagai penterjemah Syekh Balqu Nadir Waqaf bin Boga yang ada di Mekah Mukarramah sebagai yang membagikan kompensasi uang wakaf kepada jemaah haji Aceh. Kalau nggak ada halangan, insya Allah kami berangkat pada kloter 1. Alhamdulillah. Jadi barang siapa meniatkan ibadah haji pada tahun ini,
maksudnya kapan saja ketika Anda masuk jamaah haji, jangan berkata kotor. Akhlak bukan. Berarti orang yang haji, hati-hati dengan ucapanmu, hati-hati dengan pembicaraanmu, hati-hati dengan perkataanmu. Apa yang kau bicarakan ketika di Mekah dan Madinah hendaklah menjurus kepada kebaikan dan takwa. Jangan kata-kata kotor, apalagi mencaci maki orang lain, merendahkan orang lain, menghina orang lain. Maka dalam kitab Al-Idah fi Manasikil Haji wal Umrah karangan Imam Nawawi dikatakan, bagi orang yang punya keinginan untuk melakukan ibadah haji, sebelum ia mendaftarkan dirinya, berkonsultasilah dengan ulama yang siqah dalam agamanya, yang bisa dipercaya. Tanyakan, sudah cocokkah saya? Sudah pantaskah saya mendaftarkan diri untuk orang yang haji? Sedangkan saya masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disyaratkan untuk orang yang haji salah satunya, mestilah mereka bertaubat sebelum berangkat ke tanah suci. Dan di antaranya, selesaikanlah hutang-hutang Anda dengan orang lain. Nyohana jak kau. Lagi orang kawinlah. Kawin dah. Ya, tiap 2 bulan gagarung. Karena mereka tidak belajar fikih munakahat, apa hakikat perkawinan. Begitu juga dengan haji, ada fiqh haji. Pelajari apa itu haji. Ini ketika di haji sungguh-sungguh, Masya Allah. Nah, orang hana mangat. Karena haji mak tuan, yah tuan, nek tuan, dapat tuan tu. Behana mangat. Tekun dia ke Masjid Nabawi, tekun dia Masjidil Haram. Ternyata ketika pulang ke negerinya, dia kembali kepada habitat semula. Lagi-lagi di Aceh hanya masjid. Yang cocok bapaknya hanya Masjid Nabawi. Yang cocok bapaknya hanya Masjid Mekah, tuan. Oh, nak pergi Masjid Mekah tak boleh di Aceh. Ini kesalahpahaman ini. Nak pergi hanai gitu maya masjid di Aceh. Ayu dah di Masjid Haram. Mana alasan hanya masjid? Yang kerjaan apa? Yang tede Pak boleh. Kenapa tede? Tede Pak sedai. Berat tede Pak Aceh. Ya. Jadi kalaulah dia konsisten ketika di Masjidil Haram, Makki, Nabawi, maka ketika pulang di Aceh lebih dahsyat. Lebih dahsyat. Karena di sana pelatihan kita. Ketika di sini tatbik, realisasi. Maka haji itu saya katakan tadi sebuah ibadah yang Allah ingin mengantarkan seorang mukmin menuju ketakwaan kepada Allah. Kalaulah semua mendapatkan haji yang mabrur, penuh semua masjid yang ada di Aceh. Setiap tahun 12 kloter. Satu kloter 393 orang tahun ini. Sebelumnya enggak demikian. Kalikan dengan 12 kloter. Tahun ini saja yang dibatasi, seluruh dunia diizinkan oleh Wizara Al-Hajj Saudi Arabia 1 juta jiwa yang akan berkumpul di Arafah nantinya. Jadi Aceh mendapatkan 5 kloter. Sebelumnya 12 kloter. Dikarenakan pandemi, dan ini haji yang pertama setelah 2 tahun kita mengalami pandemi. Sehingga yang usia 65 tahun merasa bersedih. Maka ada yang marah-marah. Boleh pergi pemerintahnya. Dari Saudi peraturannya, bukan dari Kementerian Indonesia. Karena mereka yang berhak mengelola haji. Baik. Barang siapa meniatkan haji pada tahun ini, jangan berkata kotor. Para alim ulama dalam tafsir mengatakan, ar-rafas itu adalah pihak lelaki membicarakan hal-hal ihwal yang gaib atau yang aib didengarkan oleh wanita. Begitu juga wanita membicarakan hal-hal ihwal tentang laki-laki yang aib didengarkan. Bisa dipahami ya? Ini perkataan kotor kata sebagai ulama dalam tafsir. Bahkan jumhur ulama membahas segala hal-hal yang tidak bermanfaat dibicarakan dimasukkan dalam perkataan kotor. Nah, urut jak dia pehden, Pak. Namfung pehden. Tahun 2019 ketika saya ditugaskan sebagai penterjemah, ada jamaah haji Aceh itu yang sedang tawaf umrah, dia bicarakan politik negara.
Nabi kan yang meratib kan, karena tidak ada doa khusus ketika kita tawaf itu. Walaupun ada dibagikan buku oleh Kementerian Agama, itu yang dibuat oleh para ulama, ya. Jadi boleh kita baca zikir subhanallah walhamdulillah. Ini tidak. Don Nabi lagi. Lun Musa. Lemon ada apa nama dua? Biar dipilih ya. Jadi jak dia jawab pegang masalahnya. Ini puhur. Nah ini contoh. Padahal manasik dilaksanakan berulang-ulang kali di negeri mereka. Ini hati-hati. Makanya saya katakan itu taubatlah sebelum berangkat ke haji. Introspeksi diri terus. Kemudian, fala rafasa wala fusuqa. Jangan berbuat fasik. Jangan berkata fasik, jangan menipu. Jangan curang. Karena di sana juga terjadinya yang namanya at-tijarah ad-dawliyah. Ketika haji itu semacam konferensi internasional masyarakat muslim sedunia. Seluruhnya berkumpul di Mekah, seluruhnya berkumpul di Arafah, seluruhnya berkumpul di Madinah Munawwarah. Seluruh dunia yang pengundangnya Allah yang mengundang kita. Mengenai aturan, ya. Dulu ketika masa Ibrahim, wa'adzin fil nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tuna min kulli fajjin 'amiq. Jadi pelosok-pelosok yang jauh, kampung yang jauh, mereka juga sampai ke sana. Karena yang panggil mereka Allah Jalla wa'ala. Jadi jangan berkata kotor, jangan berbuat fasik, jangan berkata fasik. Kalau kamu seorang yang haji, introspeksi diri, hiasilah diri dengan akhlakul karimah. Menanya. Bahkan wala jidala fil hajj. Jangan berbantah-bantahan di haji. Para alim ulama mengatakan, walaupun dalam hal kebenaran, jangan pula berbantah-bantahan. Karena ditimbul egoisme. Misalnya pendapat, masalah fikih. Nyo talah, nyo betul. Karena sebagai manusia punya ego pribadi, betul dia pendapat masing-masing, ada pakai apa deh? Baik kalau ngau dengkunya, mendung, habis. Ya kan? Contoh misalnya, mabis di Mina. Pendapat Saudi Arabia, kebanyakan jumhur ulama Saudi mengatakan Muzdalifah sebahagiannya masuk ke Mina jadi. Ini contoh. Kena mulain yang hantah to yang mabit Pak Muzdalifah. Kena bunyo to berah hantah. Puji Tuhan. Nah, habis. Ini yang saya katakan kenyataan terjadi dahulu ketika saya masih haji dari Mesir. Sehingga sebahagian jamaah yang tua-tua yang mabitnya di Muzdalifah dibawa oleh salah seorang pengurus haji dari kampung mereka ke tempat Mina Qadim. Jak bacu-bacu, ya mabit ini nama tempat kamu, Mbak Dakar. Kamu matanya macam haji backpacker. Mudah-mudah masih. Saya dulu haji ketika usia 19 tahun dari Mesir. Naik kapal laut 3 hari 3 malam dari terusan Suez menuju Jeddah. Jadi mudah-mudahan sama dengan 3 Daud itu ini contoh. Jadi pemahaman seperti ini memang benar, tapi tidak dibenarkan berbantah-bantahan. Bahkan timbul ego. Apalagi berbantah-bantahan masalah-masalah lain. Maka 3 hal ini dijaga. Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jangan berkata kotor wahai orang yang sedang haji. Jangan berbuat fasik, jangan berkata fasik, jangan pula kamu berbantah-bantahan. Yang hebat, yang jak haji dari no pakat 2 pasangan suami istri. Tok rem pakai, namfum pakai. Namfum kan? Bata cari apa pakai namfum. Medawa tok gede, ino pakat lampu jerat dah begala. Tok gede tu. Allahu Akbar. Ini kejadian, Pak. Banyak sekali pengalaman saya ketika dulu dari Mesir haji. Bak klotelnya mana bak klotel. Yang kenyang pekatin bahasa Aceh, nama pekatin. Mati-mati urun apa pekatin roh. 2019 kemarin, ini satu kejadian saya cerita. Jadi masukkan agar tanya baik lagi nya.
Kami sedang makan ini di Madinah, kami gelombang kedua. Jadi ketua kloter Pak Salihin dari Aceh Selatan, ya, baru pensiun beliau. Ketua ibadah juga saya PHD, tim pemandu haji daerah, utusan gubernur. Tengah pagi hubu bunga, semuanya. Datanglah seorang bapak. Assalamualaikum, masuk ke ruangan kami, ke kamar kami. Kata beliau, lu rindu tak ke Pak Ketua kloter? Ikut Pak Nyo lain tak. Hantam-hantam angin dan laduk dan gelantu dan nyopu haba selalu. Baru-baru kamu bawa jalan hana tegur sama Nyo, lu rindu tak ke Duduklah, kami tawarkan teh, kami tawarkan kopi, kami tawarkan makan, beliau mau makan. Akhirnya dia sampaikan keinginannya. Saya sudah merasanya pastilah sesuatu disampaikan. Karena saya lihat merasa gundah beliau. Pak Ketua, belum baru teput janji ngomong ya semuanya, kembalinya janji buat manfaatnya. Hek nompreh, anak gua, tampik pengonyo anak menumpuk. Itu dong dia. Nah ini masalah beliau. Ternyata kita tanyakan semua. Ketika ia katakan jak dua-dua temayang Masjid Nabawi. Padahal Masjid Nabawi tidak sesukar Masjid Makkah. Ya. Kata dia pada istrinya, di ente abang prehino ada semaya. Pekele promo. Anak apa? Si tapi janji no, apa tetangga. Ini perkataannya. Menyeleneh di mata dia. Kan baru ini cuma merupakan apa tu sah. Baru ini merupakan. Kira-kira perkataan kita. Hati-hati. Para ulama mengatakan Makkah, Madinah, negeri di mana para nabi, bahkan baginda Muhammad yang dicintai Allah, menapakkan kakinya ke sana dan kemari. Kedua tanah suci tersebut yang amat dicintai oleh Allah, amat dicintai oleh baginda Muhammad SAW. Hati-hati dengan perkataan kita. Baktalah pegah bacuk dong. Bukan maksudnya untuk apa namanya, untuk menghina saya, tidak. Tidak biasa Bapak pegah apa. Gampang kan. Akhirnya tidak pulang 2 hari 2 malam. Gali suami, Indonesia. Kami carilah, sebarkan informasi ke sektor. Dapat ibu ini di rumah Jawa Timur. Oh, ini romo aja Jawa Timur dia. Nah ini contoh kejadian. Maka jangan sekali-sekali, apalagi punya niat untuk merendahkan orang lain. Kalau kita ini masuk, kalau demikian terjadi istighfar. Katalah kita, astagfirullah, atubu ilaika ya Rabbi. Ya ini dia. Banyak kejadian. Ada lagi jamaah dulunya yang dia tidak tahu pulang, kita dapatkan ketika kita bawa ke rumah dia sesuai dengan gelang yang ada di tangannya. Sudah benar, orang hotel turun kata ini jamaah kami sudah hilang seminggu. Bapak ini bilang apa? Nyo ke rumah ulun na lemo na kebu na kameh. Apa na kameh gina? Ini contoh berhati-hati. Maka sebelum haji bertobatlah kepada Allah. Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Apa saja yang kamu lakukan daripada kebaikan-kebaikan ketika haji itu, Allah Tuhan kamu tahu. Bro, no pegiat Allah tu pun baik kamu buat, Allah juga tahu. Tidak ada rahasia antara dirimu dengan Sang Penciptamu. Hanya rahasia apa? Sekecil apapun kebaikan yang engkau tunjukkan, yang kau lakukan, Allah mengetahuinya. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Apapun yang kamu kerjakan daripada kebaikan-kebaikan, Allah Tuhanmu tahu. Dibantu jamaah tahu. Ikhlas tidak kamu tahu. Maka ciptakanlah kebaikan-kebaikan ketika engkau sedang berhaji. Termasuk masalah jamaah kita itu ketika wukuf di Arafah. Karena sempit tempatnya, bahkan 3 hari di Mina, tapi dawa-dawa. Karena kan menginap nafar awal, nafar thani. Dijawab oleh Ibu Mangan. Dulu ada satu jamaah 2017, ya. Ugah tu umrah inokiba nilai asi tabah kau berdoa napa lagi. Ini kan bertamahnya tamah no begahilo mono apa. Naba sir mono kan. Icah cik nanti kau.
Bekadang yang apa betul? Nyohana apa pelayanan Saudi nyohana. Yang kena uji kesabaran nanya. Batu mulai Allah apa dah neraka lebih tu ulam tu. Ya kan? Cuma pada orang tak gay. Nyo cahana apa? Obai jo buka nyo pi hana apa? Nompo hana apa? Kalau yang pah na baru mahram. Yang merupah. Dia jo punyo lama itu. Aja sih. Lun tampo yang haid dah imno kamna. Pi o dewa Mekah dah do berani. Le orang tak gay nampu. Ini masalah. Saya ketika haji dengan Daud pakai kanwil tahun 2017. Ketika di Mina begitu sempit jemaah itu. Karena sistem taradudi ketika di Muzdalifah, di Inan lan di Tengah Malaya cokna. Begitu sampai di Mina, urun buah kedengar ini. Itu kok kayak kamu mak. Anak tempat ini kamu. Enggak ada pakai. Itu pokok alam tahu hotel apa kan? Bagi urun tuanya bukan. Tuha jalan sama tenaman dong. Akhirnya kami pulang berdua. Besok balik lagi sebelum matahari tenggelam. Jadi baik urun Tuhan. Karena kita ini tak termutu, tak baca. Nah inilah berimpit-impitan. Bersabarlah. Dikubur nanti lebih sempit lagi. Makanya cuplikan haji itu cuplikan pada mahsyar. Dua helai pakai ini kalau dibaca ada buku yang dicetak oleh Kementerian Agama, Hikmah Ibadah Haji. Bacalah bagus sekali. Warna hijau bukunya. Minta pada Kementerian Agama atau di KUA. Hikmah Ibadah Haji. Apa filosofinya pakaian ihram dua helai? Ya? Apa filosofinya wukuf di Arafah? Apa filosofinya di Mina itu apa? Kenapa tawaf? Kenapa sa'i? Semuanya ada jawab. Sehingga kita merenungi hikmah ibadah haji. Wa tazawwadu di ujungnya. Berbekallah kamu wahai orang-orang haji. Karena haji punya aturan masing-masing. Termasuk wukuf, tawaf, ya. Sa'i, tahallul, tertib punya aturan masing-masing. Jadi berbekallah kamu, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaquni ya Allah. Takutlah kamu wahai hamba-Ku kepadaku, wahai orang-orang yang memberikan akal oleh Allah. Pergunakan akal. Orang yang senantiasa menghargai akal, mempergunakan akal agar selamat kemanapun mereka pergi. Maka mari kita hayati ayat Allah ini sehingga kita yang belum haji termotivasi, muncul kerinduan, ya Allah, tuliskan aku hamba-Mu di antara orang-orang yang Kau karuniakan untuk Kau langkahkan kaki kami untuk melihat rumah-Mu yang indah ini, ya Allah. Ya Allah, berikan kami kesempatan melihat keindahan rumah-Mu yang tua itu. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang sudah pergi, terus introspeksi diri agar kita senantiasa menikmati ibadah haji yang sudah kita lakukan, menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.